Verena ulangin lagi coba. Sudah Oke, itu. siap, siap. Ada pertanyaan? Pertanyaan umum, monggo. Nggak usah malu-malu. Ya masih ada teman-teman yang baru join kayaknya Mas Fran ya Mbak Presi. Ini saya baru lihat. Mm-mm, mm-mm. Makanya ada Maksudnya Mbak pertanyaan. Lutfi, Mbak Sunarni ya. Saya baru pertama ketemu ini. Maksudnya apa mungkin tadi pagi udah join? Mas Hasbun, Mbak Saya sudah 2 minggu Sardiana. sepertinya Bu absen. Oke. Saya sering Ya, sebelum-sebelumnya mungkin apa nggak buka kamera jadi nggak pernah lihat kali ya. sebelumnya pernah waktu itu Cuma diam sama aja. Pak Pras juga. Oh gitu ya. Oh, berarti mbak saya yang Iya, berarti yang kurang. paket dulu Lagi pernah paket. Oh iya, iya ingat-ingat, iya ingat-ingat benar. Ya, betul Mbak. Ya, tapi banyak nama baru ini karena mungkin masih banyak yang di Ya, grup peminat dulu kan ya. Gak apa-apa. Silakan langsung diskusi aja. Mau ada pertanyaan umum dulu Iya, apa langsung iya, conversation iya. atau materi? Silakan Mas Fran ya. Makasih Mm. banyak Mas Fran ya Nggih, nggih, waktunya. Mbak. Ya, Ya. silakan Mas Fran. Mm. Mungkin saya sedikit mereview yang dulu aja ya, kalau untuk persiapan, terutama untuk persiapan kalau kita menghadapi interview secara online, jadi hal-hal apa yang perlu diperlukan. Kemarin saya sudah boleh nggak Mas? Uh, training that inter like before. this 3 month training, this is in hospital only. After you get the assignment or posting which hospital you will work, that they will do for 2 weeks training in SDU. After that, continue to the work assigned place. For example, if you got the in casualty, and then after 2 weeks you will go direct to casualty. In the casualty, including that one, so 3 months you will get the training. So training by doing. Oke, thank you Mas. Thank you, Jadi brother. sambil training. Nah, ya. Jadi training sambil jalan ya. Jadi nanti di situ 3 bulan itu teman-teman akan ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan. Nanti di situ 3 bulan itu masa orientasi. Tergantung dari ruangan masing-masing. Kalau di tempat saya itu nanti ada 1 minggu itu orientasi, 1 minggu itu di mereka kemudian satu untuk ke lab. Itu juga belum memegang, tidak boleh memberikan obat, tidak boleh memberikan ke perawat, ke pasien, hanya observasi aja. Tidak boleh mengambilkan alat-alat atau apa, hanya melihat. Nanti di situ 2 bulan. Dan kalau sudah punya pengalaman lab, ya asisten scrub, jadi dia nanti setelah nanti evaluasi nanti ya dilihat itu dari masukan headness, nanti masukan dari teman-teman senior gimana ini anak ini bisa nggak kalau ditempatkan di sini. Ya, ada lagi? Pak Frans, Pak Frans. Ya, ya.
Pak Frans di Kuwaitnya kotanya apa di pedalamannya? Apa? Pak Frans, rumah sakitnya di kotanya apa di pedalamannya? Saya agak pinggir, Tapi Kalau di nggak di kotanya kota rumah kotanya. sakitnya apa, Pak? Ya, Kalau di kotanya rumah sakitnya apa, Pak? kalau di kotanya itu rumah sakitnya ada namanya Sabah Hospital, itu yang tengah kota. Kemudian di seberangnya Sabah Hospital itu General Hospital ya. Terus di seberangnya itu Chest Hospital, jadi khusus untuk penyakit jantung. Kemudian nyebrang sedikit, ya sekitar eh, bukan nyebrang ke sebelah provinsi ya, namanya di Farmania itu ada rumah sakit namanya Farmania Hospital. Terus seberang lagi sedikit ada Hawali Amiri. namanya rumah sakit Itu Mubarak apa, ya. Pak ya? Terus sebelahnya ada Amiri Hospital itu khusus ya, lebih ya juga dekat di kota juga. Jadi seperti itu nggak terlalu jauh-jauh. Nah, Itu tempat saya semuanya itu agak jauh. Tempat saya itu agak agak jauh, jadi di Adan Hospital. Terus ada lagi yang jauh lagi itu karena di Wafra, dekat perbatasan Irak apa perbatasan sama Saudi ya, nggak tahu saya. Seperti itu itu yang general apa gambarannya. yang khusus rumah sakit, Pak? Khusus maksudnya Itu jantung-jantung, general hospital, terus yang ada kayak semacam rumah sakit mata atau rumah sakit melahirkan sendiri-sendiri gitu, Pak. Apa General Hospital. General Hospital. Terus ada yang khusus itu rumah sakit jantungnya namanya Chest Disease Hospital. Kemudian ada yang namanya khusus untuk rumah sakit untuk rehabilitasi, jadi namanya PMR. PMR apa singkatannya? Lupa saya. baik, Itu terima kemudian kasih. ada rumah sakit khusus luka bakar ada. Ibu dan Kemudian anak rumah apa? sakit khusus ibu dan anak baru mau dibuka. Terus di tempat saya baru mau dibuka. Terus rumah sakit kanker khusus kanker namanya eh, Ya, Pak. iya betul. Rumah sakit apa ya? Lupa ya. Kuwait Cancer Hospital, Kuwait Cancer, KCC Kuwait Cancer Center Sheikha seperti Badria, itu. Mas Iya, Frans, Sheikha Badria. apa? Sheikha Badria, Sheikha Badria. Oh iya iya, terima kasih. Saya nggak begitu hafal. Ika Badria ya. Seperti itu. Jadi rumah sakit di tiap region di sini dinamakannya provinsi region ya. Jadi region, region. Ada lagi? Ada bidan yang udah diterima, Pak, di sana. Hah? Bidan ada yang udah diterima di sana, Pak, sebelumnya. Bidan? Iya. Bidan kita oh, udah ada belum ya? Saya kurang begitu tahu ya. Kalau yang di private ada, tapi kalau di ministry kita baru ini mau menerima di MOE-nya. Tapi memang ada ya, Pak, di buat bidan. Ada. Kalau selama ini kan umum ya, perawat yang di sini itu yang di kebidanan itu diambilnya dari basicnya perawat. Dan ini kalau ini sekarang kan malah dibuka namanya Mom and Children Hospital. Jadi itu nanti kalau teman-teman atau semuanya punya background hospital, background yang bidan lebih bagus karena memang khusus ditempatkannya nanti di ibu dan anak seperti itu. Ada lagi pertanyaan umum? Mas Frans mau nanya izin bertanya Mas. Ya siap. Mm-mm. Terkait dengan masih banyak ini belum dapat interview untuk emergency case. Saya mau bertanya banyak tentang Mas Frans terkait dengan Ya, pasien-pasien yang dirujuk di ruangan cath lab. Semisal ada pasien mm-mm. yang masuk di ruang emergency
dengan suspek dengan symptoms angina pectoris and tachycardia. Hmm. Then Hmm. patient they will to the cath lab because of tachycardia. Then already give medicine Hmm. amiodarone 1 mg, and then Hmm. still patient unconscious. Then they will send patient to the cath lab for need more treatment, the doctor like that. Then Hmm. and so I want to know about the cath lab because I know you are professional in cath lab. Then maybe they will ask for about that. Then what the procedure before they give the operation, because it is like profession rope. Hmm. Already we know kita cuma pengen tahu bagaimana cara tahap-tahap sampai pasien itu divonis untuk operasi, pemasangan cincin ring sampai pemasangan cincin yang kedua kalinya, atau berapa lama prosesnya, medical toolsnya apa-apa saja, terus apa saja yang harus kita berikan kepada pasien setelah dirujuk di ruangan cath lab. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi pakai Inggris atau Indonesia ini? Pakai bahasa Indonesia aja, Pak, biar yang lain bisa. Ya, ya. Indonesia Jadi kalau aja. pasien datang ke cath lab, itu pasien datang ke IR. Tolong yang lain di-mute ya. Jadi kalau pasien datang ke IR, itu kita tentukan diagnosisnya dulu. Dia pasien datang dengan chest pain. Misalkan dengan chest pain. Kemudian kita cek ECG-nya. ECG-nya ada astemi atau tidak, ada elevasi atau tidak. Kalau elevasi, pasien chest pain, itu kita langsung bawa ke lakukan primary. Ya, dilakukan primary. Langsung ke cath lab, itu golden periodnya 90 menit ya. Jadi door to balloon, jadi pasien datang dengan chest pain sampai dia ke cath lab untuk dilakukan langsung balloning, jadi dibuka, itu waktu golden periodnya 90 menit. Itu kalau yang dengan chest pain dan ada ECG-nya elevasi. Tapi kalau chest pain, ECG-nya tidak elevasi, masih normal, mungkin ada iskemia, ada iskemia saja seperti ada T inverted ataupun ada ST depresi. Kita melakukan pemeriksaan namanya troponin T ya. Itu dilakukan, kita bisa menunggu karena kita punya alatnya hanya dalam waktu maksimal itu 5 menit. Sudah bisa tahu hasilnya. Kalau hasil troponinnya positif, berarti dia pasiennya non-STEMI. Jadi non-ST elevasi myocard infarct. Itu kita bisa langsung bawa ke cath lab juga. Tapi kalau pasien dengan chest pain, kemudian ECG-nya normal, dicek troponinnya normal, nah ini pasien mungkin hanya seperti chest discomfort atau ACS ataupun angina. Pasien kita bisa dirawat di CCU ataupun di medical, seperti itu. Jadi kalau angina yang tidak stabil bisa langsung ke CCU, tapi kalau yang stabil bisa langsung observasi di ruangan. Ya, seperti itu untuk urutan ataupun ini yang berisik siapa ya? Minta tolong dong. Saya nggak akan lanjut sebelum ini. Minta tolong dong. Siapa ya? Di-mute sama admin aja, Pak. Adminnya nggak, Mbak Eka-nya lagi ini. Ya udah, ini sekarang udah Sudah bantu clear ya. sudah. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya ulangi tadi karena saya juga
noise banget ya di telinga saya. Pasien datang ke ER dengan keluhan chest pain ya. First patient came to ER with the complaint of chest pain, we should do one ECG. Oke, pertama kita lakukan ECG karena kita udah tahu, kita udah anamnesa pasien keluhannya sakit dada. Kemudian lakukan ECG. Kalau ECG-nya ST elevasi, jadi ada ST elevasi ya, berarti akut ya. Ini pasien langsung kita transfer eh, ke cath lab untuk dilakukan pemasangan, untuk dilakukan angioplasti. Nah, itu waktunya dari dia datang masuk dia datang waktu dia mengeluh sakit itu kapan sampai dia dilakukan balloning atau dibuka dengan balon itu maksimal waktunya 90 menit yang dinamakan golden period-nya. Kemudian kalau chest pain dilakukan ECG tetapi ECG-nya ST depresi ataupun T inverted ataupun normal itu berarti dinamakannya kita cek enzim yang paling spesifik saat ini adalah troponin karena dia diambilnya dari jaringan ataupun jaringan otot itu dia kalau ada infak ada sumbatan jadi eh, jaringan ini tisu ini akan terbawa dalam pembuluh darah tisu fibril namanya ya fibril tisu dia akan bawa ke bawah pembuluh darah. Nah di situ kita bisa lihat diceknya troponinnya positif atau negatif. Kalau negatif ya zero, kalau positif bisa sampai lebih dari 1. Kalau itu positif, berarti dia dikatakannya non-STEMI. Jadi N non-STEMI atau N-STEMI ya, bisa N-STEMI. Jadi N-nya itu non. STEMI, ST elevasi miokard infarct. Jadi pasien ini juga mengalami ada infak jantung, langsung juga bawa ke cath lab. Tapi kalau chest pain, kemudian ECG-nya normal, kemudian dicek lab normal, labnya normal. Nah ini kemungkinan dua, dia prolong chest pain atau chest pain-nya itu kita bagi dua, chest pain-nya dia stable atau enggak stabil. Kalau stable berarti kan dia hanya pada saat aktivitas. Berarti pada saat aktivitas itu kita butuh cardiac output yang cukup sehingga heart rate-nya juga akan meningkat. Kalau heart rate meningkat sehingga terjadi pasien sedikit palpitasi. Kalau palpitasi, jantung yang bergeraknya terlalu cepat atau takikardi itu akan mengakibatkan vasokonstriksi di pembuluh darah. Nah, kalau ada sumbatan sedikit atau apa, pembuluh darahnya menjadi vasokonstriksi, pasien akan mengalami chest pain, tetapi setelah istirahat, dia ternyata chest pain-nya hilang karena sudah terjadi normalisasi ataupun pembuluh darahnya normal kembali. Nah, ini kita bisa rawat di ruangan perawatan ke medical ward. Tapi kalau dia chest pain, kemudian dengan istirahat, ya tidak 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 hilang ataupun chest pain-nya lama udah dikasih obat nggak apa-apa. Nah ini pasien bisa dirawat di CCU, nanti di CCU nanti di assessment lagi kalau dia chest pain-nya terus-terusan, prolong chest pain, sudah dikasih mungkin heparinisasi ataupun sudah dikasih nitrat, oksigen, morfin dengan sakit ya kita bawa langsung ke bawah ke cath lab seperti itu. Jadi seperti itu tahap-tahapnya, Mas. Jadi tadi kalau dibilang palpitasi terus dikasih amiodaron 1 mg, bukan 1 mg ya. Kalau amiodaron itu 150 mg. Initial dose, we give initial dose amiodaron 150 mg over 10 minutes. After that, we will see seperti itu. Tadi Mas siapa tadi yang nanya, Mas? Mas Dias dengan saya, Pak. Mas Dias.
Nggih, gimana? Jadi kalau untuk berarti pasien yang coronary artery disease yang CAD itu Mm-mm. kemungkinan besar ada ada apa namanya tissue febrile in the artery. Dan Ada itu itu CAD tadi yang saya ada bilang ada bisa angina, bisa bisa non STEMI, STEMI seperti itu. Terus itu untuk memastikan pemeriksaan labnya yang saat ini bisa dicek yaitu troponin. Troponin itu dia istilahnya begini. Jadi troponin itu dia memeriksa adanya sel-sel fibrin di dalam jantung itu sendiri. Kalau itu ada sel-sel yang lepas, biasanya terjadi pada pasien yang ada gangguan infak seperti itu. Kayak seperti CKMB. CKM, ya, CKMB itu banyak ditemukan di otot jantung. Tapi ada CKMM, ada CKBB juga. CKMM itu di otot, kemudian otot dan tulang ya. Kemudian CKBB itu kalau nggak salah di sekitar otot, di sekitar jaringan otak. Tapi CKMB dia khusus ada di jantung. Jadi kalau troponin itu spesifiknya hanya ada di otot jantung. Gitu. Jadi kalau ditanya enzim, what the specific enzyme if you want to know about the myocard infarct, troponin. Mas Dias, ya, ya Pak, saya. gitu ya Mas ya. Jadi kita klasifikasi dulu pasiennya. Pasien dengan datang dengan chest pain itu bisa juga otot, bisa juga karena eh, mah, atau apa harus kita klasifikasikan dulu. Dengan tahap Terus ini, untuk oh sampai tidak, dengan tahap ya enggak Pak. Mm-mm, Terus untuk sampai ya, dengan tahap proses pemasangan cincin itu berarti pasien udah didiagnosa dengan dia diagnosa dengan apa namanya itu sumbatan pada aliran jantung, mm-mm, miocard ya. Berarti udah mm. berarti harus Ya, dilakukan operasi langsung. enggak. Jadi gini, itu kan tadi yang dibawa ke cath lab kan pasien dengan chest pain, ECG-nya elevasi, kemudian troponin T-nya positif. Itu langsung dibawa ke cath lab, ya. Dibawa ke cath lab itu langsung dilakukan kateterisasi, dilihat pembuluh darah jantungnya. Dilihat ternyata ada sumbatan. Sumbatannya di otot bagian depan, anterior misalkan. Jadi di LED, Hmm. di LAD ya, left anterior descending. Kemudian di situ dipasang balun. Nah ini balun terus di stenosisnya tadi ditiup pakai balon. Ya ini namanya door to balloon ini saat ini. Setelah itu Hmm. baru dipasang stent. Setelah pasang stent, Oke, pasien langsung ditransfer ke CCU untuk observasi di sana. ya pasti ya. Mm-mm. Hmm. Terus ada kasus Pak untuk dilakukan lagi pemasangan cincin sampai 2 kali. Gimana itu Pak? Habis. Itu kan tergantung polisi rumah sakit ya, ataupun karena pasien datang yang kalau primary ya, kita lihat dia eh, infaknya di mana. Misalkan dia infaknya di inferior. Inferior itu Hmm. berarti di lead 23 AVF. Kalau di ECG-nya kita lihat di lead 23 AVF. Kemudian pembuluh darah yang tersumbat itu adalah inferior itu adalah RCA, jadi pembuluh darah jantung bagian kanan. Ternyata kita buka di Hmm. koronari di foto, ternyata benar di kanannya tersumbat total. Tetapi di kirinya juga ada sumbatan. Mungkin Hmm. udah 90% atau 99%. Karena ini primary, ya, urgent-nya itu mana yang dilakukan karena dia datang ke rumah sakit itu keluhan yang menyebabkan pertama dia sakit jantung itu yang mana? Ternyata yang kanan. Ya udah kita pasang kanan dulu, tunggu pasien langsung
dirawat di CCU, tunggu stabil, besoknya atau lusa baru dilakukan ring yang kedua untuk yang di sebelah kiri yang tadi saya bilang 90 atau 95%. Jadi nggak bisa kita pasien penyebab utamanya adalah jembatannya di kanan, ternyata di kiri juga ada. Nah, ini di kiri ini sudah kronik namanya, sudah lama dia, sudah prosesnya sudah lama. Jadi, tapi ada sumbatan yang signifikan. Jadi, oh ini nggak perlu. Kalau kita pasang dua-duanya, itu kemungkinan nanti akan mengganggu hemodinamik. Pasien bisa kolap, bisa ares. Karena dia perlu penyesuaian. Ini sering terjadi pada pasien yang seperti itu. Jadi, kita tunggu pasien stabil dulu. Gitu ya, Mas ya. Ya baik, Pak. Pernah, Pak, Bisa waktu tanya. mohon maaf, waktu terakhir saya pernah dinas berapa bulan ya di Cath Lab. Ada kasus pasiennya itu coronary artery disease. Tapi setelah dicek oleh dokter dan asisten nurse-nya itu dilakukan X-ray ya Pak, ini namanya untuk dilakukan X-ray, ternyata bukan ada sumbatan lagi Pak di arteri koronarinya itu, di jaringan jantungnya, tapi malah ada kebocoran. Kebocorannya itu yang menyebabkan dia, apakah bisa menyebabkan sakitnya atau gimana itu Pak, sampai dia bocor. Terus penanganannya gimana? Karena kalau pasangan cincin kayaknya nggak bisa atau gimana? Iya, bocor sama sumbatan lain lagi ya Mas ya. Kalau koroner itu ya pembuluh darahnya, tapi kalau bocor itu sudah berhubungan dengan jantung yang ada di dalamnya, berhubungan dengan katup-katupnya. Kalau pasien dengan kebocoran juga akan mengalami sakit nyeri juga, karena kan bisa juga karena kalau bocor itu ada darah yang harusnya dia dipompakan ke seluruh tubuh karena bocor, jadi nggak semua, jadi semprotkan kembali lagi, nggak semuanya, jadi akan menambah beban di serambi ataupun di serambi jantungnya seperti itu. Jadi ini kalau udah bocor itu berhubungan dengan katup lain lagi. Ada namanya regurgitation, kemudian regurgitation itu bocor ya, bocor katup jantung. Ada yang namanya stenosis. Kalau stenosis itu rigid, jadi katupnya kaku ataupun mengecil, dia tidak bisa mengembang dengan maksimal. Itu juga pengaruh juga. Seperti itu. Jadi bedakan antara bocor dengan koronari. Kalau koronari hanya spesial di pembuluhnya saja. Ya. Oke Pak. Nggih. Bisa Ada tanya lagi? Pak. Nggih. Tanya Pak. Monggo. Nggih. Tadi mengenai, maaf Pak ya kalau ada salahnya, itu mengenai pembelian amiodaron itu bolus, IV, terus efek yang diharapkan gimana Pak? Maaf Pak. Nggih. Siap. Amiodaron itu obat apa? Jantung. Obat jantung. Klasifikasinya di anti aritmia ya. Jadi pasien-pasien yang dengan gangguan anti aritmia seperti AF, atrial fibrilasi, EF, VF, ventricular fibrilasi, itu diberikan kordaron. Kordaron dosis inisialnya 160, itu didilut minimal 20 bisa 20 sampai 100, kemudian diberikan langsung lebih dari 10 menit. Jangan duduk di sini, kotor kan Papa cuma mandi. Seperti itu. Obat harus di CCU atau di Bangsal atau di mana Pak?
atau di IGD sebelum masuk ke CAT Lab? Oh, biasanya bisa dilakukan di mana? Di IR juga bisa, di CCU juga bisa, eh, di CAT Lab juga bisa. Tergantung gangguan iramatnya kita temukan di mana. Kalau pada Oke, saat thank pasien you. datang terima pasien ternyata sudah VF atau sudah EF, ya udah kita kasih Cordaron. Cordaron tidak nendang, tidak nendang istilahnya, tidak bekerja dengan baik, Efektif. ya kita lakukan shock. Ya, respon. Seperti itu. Oke, thank you. Mas atau ini yang di sini semua udah dapat email pertama kan, sudah ngisi Google Form kan? Sudah, Pak. Kedua. Email kedua. Sudah, Tinggal nunggu. sudah. Oke, Pak. Oh, Belum, Pak. sering-sering, ya, Ada yang belum email sering. kedua, Pak. Oh, Belum, ya udah belum tunggu. daftar juga sih, Pak. Ini ya, jadi sering-sering buka emailnya di itu ya, di primary, di junk maupun di spam ya, mungkin masuk spam atau masuk junk. Jadi takutnya nggak Semuanya dibuka, dicek di Pak. situ. Siang, sore, Ya, malam. sip, bagus itu. Tunggu aja, pasti dapat Pak, masih panggilan bisa daftar nanti. kan, Pak? Lebih Hah? minum obat, lebih kayak minum obat, Pak, dosisnya. Sampai Bukan 3 kali lagi. Bukan 3 kali lagi, Pak. Bisa 5 kali, bisa 6 kali. Begitu buka mata, open my eyes, Ya. I open the email. So, Nothing. Pak, ada batas batas apa? batas Kalau batas pendaftaran itu, enggak? kalau batas pendaftaran ya selama kita sudah tidak bisa membuka untuk ngisi bikin akun, ya mungkin itu sudah ditutup. Oh, Kalau kita teman-teman kan sudah mendaftar semua, jadi ya sudah tunggu aja. Kita nggak tahu kapan datangnya email, ya. Jadi yang penting siap. Pak, Ada, lagi nanya kalau masalah ya. mana ya, Pak? Hmm? Masalah prometri, Masalah apa? exam prometri. Aduh, nggak dengar ya, Mbak. Bisa diulang? Exam prometrik, Mas. Exam prometrik itu Nggak apa ada. ya? Aduh, nggak tahu saya. Apa itu, jelasin ke saya? Ujian prometrik, Lebih Pak. tahu daripada di Kuwait. Kali suruh di konsul kali. Oh, memang di Kuwait nggak ada ya, Pak? Jadi di Kuwait itu tidak ada exam prometrik, Mbak. Di sini untuk Nah, di itu. Kuwait itu kita langsung mendapat nursing license kalau kita bekerja di ministry. Masya Allah, ya Ya, Allah. gitu ya. Alhamdulillah lah. Jadi segitu mudahnya ya. Jadi kayak kita daftar ke rumah sakit umum atau ke rumah sakit di dekat rumah aja. Seperti itu mudahnya. Cuma Hebat nanti ya kalau Kuwait, sudah, ya, hebat tanpa prometrik, ya padahal karena swasta ini harus prometrik. iya, karena kita memang Iya. benar-benar butuh. Di sini lagi dibutuhkan benar. Dan gini ya, perawat orang sini itu, terutama orang sini itu lebih cocok dengan orang Indonesia gitu loh. Mereka saya yang sudah ketemu sama banyak pasien, kamu ditanya di Indonesia, pasti akan bilang bagus-bagus gitu. Ya, Iya sih, karena Pak. kita merasa apa ya, kita itu punya istilahnya yang diajarkan orang tua itu sopan santun, unggah-ungguh. Itu kita terapkan di sini, itu mereka itu surprise banget. Oh, ternyata orang Indonesia itu ramah ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan umum, kita latihan ya. Izin bertanya, Ya, siap. izin bertanya Pak, ini this is Oke. first time I have joined Zoom. Oh, So oke, I want yes. ask about my name is Dian, Pak.
I want to ask Yeah. what cases are often found in emergency in Kuwait? Maybe which will ask during interview like that. During what about the pound? What cases are often found in emergency in Kuwait? Ah, Like okay. Yes, yes. Okay. so Most, yeah. so we can learn for Mm-hmm. interview later like that. Mm-hmm. Yes. Thank you. Yeah. Most patient coming to ER, most in the ER or casualty, patient with the RTA, road traffic accident ya, atau kecelakaan lalu lintas. First. And then the second one is hypertension. Patient came with the dizziness, and then when we check, the BP is high. Then hyper or hypoglycemia, because patient more here with patient with the most diabetic. So can be patient came with the hyper or hypo. Most can be both of the hyper or hypoglycemia. Soalnya di sini orang-orang di sini juga suka minum minum manis, Mirinda. semuanya manis, Mirinda, Pepsi seperti itu. Kemudian kalau hipo juga mungkin patient yang di luar itu, karena kalau pas panas gitu, itu hypertension, diabetic, hyperhipo, kemudian RTA, chest pain ya, can be or heart problem, can be cardiac arrest or something. And then what asthma also is here. Asthma also is there. And There's then also this have one, patient. There's also have patient his stroke or his stress rate required because of yeah, summer season. yeah, because of heat. So patient can be get the stroke because of the summer. Seperti itu ya. Jadi kasus-kasusnya seperti itu kebanyakannya. Kalau diare, kemudian flu gitu malah jarang di sini. Kalau abdominal pain ya masih ada, tapi kalau ya itu diare, kemudian flu gitu jarang ditemukan. Mas Tekno mau tanya apa Mas? Monggo Mas. Mungkin saya bisa nambahin Mas, Mas untuk yang di Kuwait, untuk yang Yeah. emergency. Kebetulan saya bekerja di IMS Kuwait, di ambulans Kuwait, Yeah. Emergency Medical Services. Jadi untuk kasus yang paling tinggi di Kuwait itu adalah kecelakaan. Kecelakaan baik kecelakaan apa namanya? Kendaraan bermotor, terus dan khususnya roda 4 dan roda 2. Roda 2 itu khususnya untuk yang pas apa itu? Delivery itu. Delivery, ya. Ya, kebanyakan mereka itu untuk RTA itu biasanya itu open fracture atau back pain. Itu yang paling tinggi. Yang kedua itu cardiac arrest untuk di area Perwani. Cardiac arrest biasanya itu datang dari jelit, dari kaitan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hypoglycemia. Hypoglycemia. Kebanyakan mereka hypoglycemia karena di sini adalah negara yang paling tinggi kasus diabetiknya. Jadi kebanyakan mereka untuk kasus hypoglycemia itu mereka lupa meminum, lupa makan lupa apa namanya? Lupa cek gula mungkin ya. Sebelum minum obat lupa cek Itu hypoglycemia. Terus habis itu hypertension. Jadi mereka memberikan insulin sendiri di rumah, tapi lupa untuk memakannya. Makan. Iya, lupa untuk makan, jadinya posisi dia hypoglycemia. Terus yang ketiga itu hypertension, chest pain, terus fall from high, kebanyakan itu fall from high. Khusus untuk para pekerja-pekerja construction, rata-rata tiap hari kami ada fall from high. Terus habis itu untuk musim panas kebanyakan di sini burn. Karena untuk musim panas ini tiap hari pasti ada kebakaran. Burn.
Dan yang terakhir CVA itu bagi yang Jarang apa ya? pasien-pasien yang bedridden ya. Cukup itu Hmm. saja Mas. Terima Ya, kasih. makasih Mas Wigno Ya, tentang makasih tambahannya. Pak. Jadi seperti itu. Jadi fall from high tahu ya, fall from high jadi jatuh dari ketinggian. Karena di sini kan gedungnya eh, membangunnya kan ke atas semua, jadi kemungkinan untuk jatuh itu lebih banyak pada pasien, terutama pada pasien-pasien yang bekerja di kontraktor seperti itu. Kemudian tadi hipoglikemia, jadi karena di sini sudah dikasih insulin, sering suntik sendiri, terus lupa makan. Kardia arrest ternyata tinggi ya. Ada lagi? Makasih Pak. Mm-mm. Kalau kalau nggak ada tadi ada kardia arrest. I want to ask you about udah the aku masukin semua ya. Oke, ya. Udah tenang kok. soalnya saya pakai headset, jadi kalau yang mic-nya nggak di mute itu diku- I want to ask you Ini about baru mau peran. main case of cardiac arrest. Jadi penyebab utama cardiac arrest itu apa? 384 tensi normal 124/73. Mbak Olena, please. Cardiac arrest. AF. Main case of cardiac arrest, because just now Mas Tikno tadi ngomong banyak cardiac arrest, jadi penyebab utama cardiac arrest itu apa? Atrial fibrilasi. No. Because there's have block in artery, then make creating a pool of blood. Yeah, that mean you call that one block, because of thrombosis coronary. So just remember, just remember if the cardiac arrest can be happen because of 5H and 5T. Jadi 5H dan 5T. 5H itu apa aja? Hypovolemi. Kalau hypovolemi kan pasien bisa jadi shock, jadi terjadi cardiac arrest. Kemudian hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Jelas. Kemudian hidrogenesis atau namanya asidosis. Kemudian ada lagi hipo atau hyperglikemia. Ini penyebab cardiac arrest juga, or hipoglikemia. Jadi dua-duanya bisa menyebabkan cardiac arrest. Kemudian yang terakhir adalah hipotermi. Seperti itu ya. Jadi ada hipovolemia, hipoksia, asidosis lah apa, lupa saya. Acidosis, Kemudian ya asidosis, kemudian hyperglycemia. hyper dan hipotermia ya. Yes. Itu yang H. Kemudian yang 5T itu karena tension pneumotoraks, jadi karena ada tekanan di pneumotoraks, bisa karena ya pasiennya kalau tension pneumotoraks itu bisa karena trauma dada, kemudian ada juga bisa karena fraktur, kemudian ya tamponade, kemudian toksik atau keracunan, trombosis cerebral, ya trombosis pulmonari, bukan selebar, trombosis pulmonari dan trombosis koronari. Itu yang 5T. Seperti itu. Nanti menyebutkan, kalau mudah-mudahan sih nggak ditanya ya, seperti itu. Kalau untuk yang hipertermia itu bagaimana Pak sampai bisa menyebabkan dia cardiac arrest? Hipotermia. Hipertermia. Hiper no.
Oke, hiperno ya. Hiperno. Kalau hipotermia ya pasien dengan kedinginan ya ada namanya ya hipotermia. Pasien bisa langsung jantungnya bisa langsung berhenti karena kan semua vasokonstriksi semua di pembuluh darahnya. Itu yang kita tahu. Ya, secara globalnya aja kalau orang kedinginan itu pasti pembuluh darahnya mengkeret semua. Pembuluh darah mengkeret, kalau ada jembatan atau apa udah terblok semua, jadi akhirnya ya bisa henti jantung. Oh, Halo. habis. Brother. Hypertension mungkin. Hypertension nggak ada ya. Oh, but hypertension Hypertension can no. causes heart disease or stroke. Stroke If hypertension severe cause heart attack and ya, kita sering lihat ya. Kita sering lihat pasien oke dengan hipertensi, pasien sampai tensi 200. Kemudian pembuluh darahnya pecah. Apa yang terjadi? Pasien berhenti jantungnya atau pasien hilang kesadarannya? Unconscious. Hilang kesadaran, Pak. Hilang kesadaran, bukan berhenti jantungnya. Ya, benar. Ya, jadi hipertensi tidak walaupun dia tingginya mau sampai 300 bisa untuk beli. Kalau kalau 300 kidi di sini ya wes banget ya. Tensinya mau 300 mau 200 tapi kalaupun pecah ya penyebab atau efek yang pecah pembuluh darah di otak. Nah, pecah pembuluh darah otak pasti dia akan ngorok pasiennya kehilangan kesadaran. Paling GCS-nya menjadi 3 atau 4 atau 5. Hemorrhagic ya. Tapi dia enggak tapi dia jantungnya nggak akan berhenti karena jantungnya dia masih dapat suplai kok oksigen, masih bisa memompa, masih ada oksigen yang ditangkap seperti itu. Bisa nanya, Pak? Ya. Halo. Boleh monggo. Tadi disampaikan bahwasanya salah satu dari kardiak crash itu bisa terjadi karena hipotermia, kan begitu, Pak ya? Terus apakah bisa, misalkan kebalikan dari hipotermia itu, misalkan kita temukan pasien dengan kasus heat stroke, Pak? It is possible or not? Pasien will be cardiac arrest. Heat stroke ya? Heat panas ya, Mas ya? Iya, Pak. Biasanya kalau di Middle East itu kan ada kasus yang sampai pasiennya fainting gitu, Pak. Karena kita terlalu panas. Sehingga kolaps, kadang kita temukan seperti itu. Nah, apakah is it possible pasien itu bisa menjadi cardiac arrest gitu? Ya, kalau dia nanti terus tidak sadar kemudian berhenti napas, ya nggak ada napas, nggak ada oksigen yang masuk, berarti kan bisa terjadi jadi henti jantung. Tapi kan penyebab utamanya bukan karena fainting atau bukan karena panasnya, tapi karena hipoksianya dulu. Karena hipoksia. Jadi primary-nya adalah hipoksia. Kenapa hipoksia? Karena pasien fainting ataupun hipernya terus tidak sadar, ya. Sama dehidrasi, Mas. Atau dehidrasi. Kalau dehidrasi pun juga, kalau pasien dehidrasi kemudian dehidrasi jelas, dehidrasi tidak ada masalah. Kemudian iya hypovolemia kan. Berarti mungkin apakah hampir bisa disamakan gitu, Pak, untuk main problemnya pada kasus hipotermia itu juga bisa disebabkan karena hipoksia begitu. Jadi bukan main problemnya dari dinginnya gitu. Apakah bisa seperti itu, Pak, kira-kira?
Bisa aja ya Mas ya, bisa aja ya. Pasien ya, bayangkan kita pasien, kita lagi mendaki gunung, tiba-tiba suhunya ekstrim di atas, hipotermia. Hipoterminya mungkin dia masih tingkat berapa, level berapa. Tetapi dia udah sesak napas. Sudah sesak napas. Ya, sudah sesak napas berarti kan oksigennya kurangan oksigen, hipoksia. Jadi dari dua itu bisa menyebabkan cardiac arrest gitu loh. Sama aja kalau saya nih kepotong tangannya ini, arterinya kepotong. Terus pembuluh darahnya bleedingnya banyak, ya kan akan terjadi hipovolemia, jadi shock. Iya, shock karena darah saya terjadi perdarahan kurang, seperti itu. Jadi bisa karena koloid, kristaloid mau ya. Ya kalau dihubung-hubungkan nanti semua bisa Mas. Tapi pada hakikatnya cardiac arrest itu karena hipovolemia, karena hipoksia, karena asidosis, karena hipoglikemia, karena kedinginan hipotermia, kemudian tamponade, tension pneumotoraks, kemudian trombus pulmonari, trombus koroner, dan toksik keracunan. Keracunan kan bisa merusak organ semuanya toh. Tinggal mana kalau toksiknya karena obat-obatan, ya mungkin dia akan pasien langsung berhenti napasnya, hipoksia, arrest, ya toh. Pasien tamponade, mungkin pasien tamponade ada plera efusi ataupun ada perdarahan di dalam perikardiumnya sehingga jantung tidak bisa berdenyut. Karena sel kelilingnya jantung itu banyak cairan, banyak darah. Jadi istilahnya jantung seperti ditekan. Kalau ditekan kan dia nggak akan bisa begini. Ini namanya tamponade. Kalau pada tamponade itu gejalanya sama hipovolemi itu berlawanan ya. Tensinya semua turun. Hipovolemi kan pasti tensinya turun toh. Tamponade juga tensinya turun karena jantungnya hanya begini aja, nggak bisa pompa kuat, stroke volume tidak bisa dipompakan, jadi cardiac output juga tidak tercukupi. Tapi kalau pada tamponade, dia jantungnya dan karena nggak punya ruang untuk gerak, jadi heart rate-nya turun. Tetapi kalau pada hipovolemia, tensinya turun untuk mengkompensasi, untuk mencukupi kebutuhan cardiac output, jantung akan meningkatkan heart rate-nya. Jadi terjadi tachikardia, jadi berlawanan hipovolemia sama tamponade. Itu sedikit patofisiologinya. Ada lagi sebelum maaf kita Pak, satu lagi Pak, ini mungkin agak unik begitu ya kasusnya. Kita temukan kasus kemarin tuh di perguruan ini Pak, pencak silat gitu ya. Jadi ini pembimbingnya ini mungkin karena hantamannya terlalu kuat pada organ vital gitu ya, terutama daerah jantung mungkin, sehingga itu kan yang terjadi langsung henti napas dan meninggal gitu Pak. Yang ikut latihan silat pada waktu itu kan kasusnya sempat viral pada waktu itu. Nah ini masuk kategori yang mana gitu Pak? Apa trauma tubuh yang keras sehingga dia kardiak keras atau gimana? Itu bisa disebabkan karena diabetic shock. Shock ya. Jadi ibaratnya kayak electric shock ya. Right. Jadi
kayak dapat Kayak cardiac cardioversion. itu Bang. Iya. Cardiac thumb. Iya, cardiac thumb. Jadi seperti itu. Di samping itu juga ada. Jadi sama aja kalau kita membelikan DC shock itu antem seperti itu. Ya, seperti antem itu kan diharapkan jantungnya berhenti sementara, kemudian diambil alih oleh S-anode. Itu tujuan utamanya pada DC shock. Nah, kalau orang yang dihantam seperti ini, langsung diam. Dia langsung diam. Di samping itu Langsung juga merasa ada faktor psikologisnya dia juga, toh. Nggak termonitor. Kalau Ya. termonitor shock lah. Kalau Enggak, maksudnya termonitor, kalau electric shock itu kan memang untuk stimulus, Pak, supaya Iya. jantungnya itu bisa berdenyut kembali dengan normal gitu ya. Tapi ini kayaknya bukan stimulus ini, memang bukan, ya, bukan trauma lah. iya. Bayangkan aja kalau trauma. Bayangkan aja kalau jantung dihantam segitu kuatnya, pasti ada kerusakan, toh. Bisa juga langsung bisa juga rupture kan. Kalau rupture, misalkan rupture di septalnya, di septumnya rupture dua-duanya, ya udah, berarti kan darah mau kemana? Mau dialirkan ke kanan atau ke kiri? Darah akhirnya cuma begini aja, udah, akhirnya tamponade. Ya, kalau tamponade atau dot gitu terjadi rupture di di otot-otot jantungnya, perdarahan yang aktif, ya, hypovolemi, akhirnya juga bisa meninggal. Nah, kalau mau tahu nanti dihantam itu meninggalnya kenapa, ya diotopsi, Mas. Ya, benar, Pak. Maaf, Pak, ini terakhir, Pak. Saya pakai mic ya, ini habis deh. Oh iya, ya. Suara saya jelas toh? Ya, jelas, Pak. Mohon maaf, Pak. Pakai bahasa Inggris bisa nggak, Pak? Ya, sekarang ini makanya ini kan pertanyaan umum, ternyata pernyataan umumnya banyak banget. Sekarang Iya, pakai soalnya bahasa Inggris. kita sambil belajar juga, Pak, gitu kan. Okay, sir, my the last time question. Yes. At that time we found one cases, also one actress in Indonesia that suddenly after they got spot. Also, what the problem actually? I mean the main problem. Is it because of supply and demand is not balanced or something like that, especially for oxygenation? Yeah, sure. Maybe he have the problem before with the heart problem, but they're not feeling and that not caring about that one. So when you go for the exercise, extreme exercise, or you do the sport, and then patient collapse. This can be because of cardiac arrest. Most not can be. Most 100% is because of cardiac arrest. It's because of problem before with the coronary, but 80% or 50% or above 50%, 80-90%. Exercise, full exercise, this is heart rate will be increased. The heart will be increased the heart rate. So if heart is increased, heart rate is increasing, so the coronary will be vasoconstriction. If vasoconstriction, and there was stenosis, so suddenly this blood, I tell you before, from the laminar will go to the turbulent. So there is a plug from there and then will clot or will block the stenosis. Jadi seperti itu.
penyebab utamanya udah pasti cardiac arrest karena dia punya gangguan jantung sebelumnya. Dia punya sumbatan tapi tidak dirasakan mungkin 70-80% atau 90%. Nah, pada saat aktivitas heart rate-nya meningkat, kemudian juga adrenalin adalah menjadikan pembuluh darah itu vasokonstriksi yang apa atau juga karena heart rate tinggi, heart rate is increasing, so the blood flow also will be going fast. So ini penyebab utama juga karena terjadinya depresi. I sharing about my worries because Yeah. I received already my third email, Third email. but I was late. Yes, I was late to know the email until more than 5 days. So maybe it's still possible day to send me the next email, or because I reply already the third email, they will interview. They will send a schedule for interview like that, but You've not I'm late opened to it. know because when I clean my document in spam, I found this email in spam, not in Not in the primary. inbox. Yes, so that's why I'm late to reply. It's still possible for me to receive the schedule for interview, or I think I need to resend again the mail, the answer on email, or I'm still waiting for the next schedule, or So you how? already, yeah, you Yes. already reply that one after 5 days. Yes. You already reply. In Yeah. 13, I received my Reply. the third email, and then in 18 May, I sent already. I reply already. I told that I am. I will attend the interview like that as a NICU staff nurse, but till now I'm still not received the schedule for interview. So what will I do? I just waiting for the schedule, or I will reply again the email like No, that. if you reply already, just wait for a moment. Maybe they will send again because you already apply. But if no reply, no response at all, maybe they will think you are not interested and they will ignore about that one. But if you already apply, sure, maybe they will send again because you interested, and then I will do for interview. Just wait. Maybe will take time. We don't know that. We cannot predict what time. Okay, you see, maybe all of you, one of you, after you submit, and then yesterday you will get the second email, or you already submit, upload your all document. After 1 week, you will you will receive the email. So think about that. So don't worry. Maybe they will. I'm not guaranteed, but if you reply, most they will send email again. So keep Okay, and so pray, keep and yes. pray and hope, and don't forget to check your email daily or more than daily. So quarter or BD or Yes, more than Like quarter. Jadi, every time kalau taking drug medicine. maybe like you Every take the time. medicine. You know Mas there is Frans, medicine, there is Mas Frans, PRN. mungkin saya bisa tambahin untuk mbaknya yang masih istilahnya ini karena masalah teknis ya. Mungkin Mbak bisa private DM sama saya, jadi insya Allah nanti saya akan membantu.
Untuk Oh, nomor baik. ada di grup, oke. Nggih, dengan Pak Sutikno nggih. Oh, nggih, Sinten? nggih. Oh, nggih pun. Mbak Preti suruh Japri. Baik, matur nuwun. Thank you. Jadi don't worry, keep in pray and check email PRN ya. PRN ki pokoknya secepatnya. Sering As mungkin. ya, As soon as possible. kayak Yang Dan rajin set cek emailnya even baru 1 minute Pak ya. satu. kayak seperti saya ngecek duit overtime itu sehari bisa 3-4 kali. Ya. Tuh, kok sama Pak pengalamannya dengan saya. Ya, tadi Baik. ada lagi. Question, Terima please. kasih, Pak. No, we are start in English, huh? Okay, question, please. Hmm. Brother, I want to ask about this main case of cardiac arrest. One of them is hypoglycemic and hyperglycemic. Hyperglycemic not only in cardiac arrest, and then can make also is stroke. How come this hyper and hypo become main of cardiac arrest? Could you tell me, please? Itu bukan dokter ya. Just a little, brother, so we can open our mind only. Yeah, see. If what happened if patient got the hypoglycemia suddenly, maybe what suddenly when you check the blood sugar maybe below 50 or 40, what happened with the patient? Okay, patient will get diaporosis. Okay, diaporosis, and then patient can be symptom with the what you call the respiratories maybe small like that. Okay, so if like that, patient can be the imbalance of the oxygenation, and then also the what you call the metabolism also will be disorder is happen. Maybe can be with the acidosis or can be metabolic acidosis, or most patient with the hypoglycemia will be acidosis only, acidosis metabolic. So with the acidosis metabolic, patient will got the cardiac arrest. Same like the hyper also. Hyper, that means patient also be the blood sugar is higher, more than 500 or something, and you will see the symptom or sign of the almost the same, but maybe patient will kalau hiperglikemi itu gejalanya apa aja sih yang spesifik? Poliuri, Kalau hipo kan keringat dingin. Poliuri, polidipsi, poliuri, ya polidipsi. Urine will be increased, I think, this polyuria. Yeah, yeah. So if that one all poly, and then ada consumption or not enough intake, so patient will go for hypo. Okay. And then also thank you. Can be patient can be ketoacidosis. Ton is high. This patient with the hyperglycemia and you can see, you can smell from the mouth. So acidosis kalas. Okay, thank you, brother. Welcome, brother. Any more? We will start with the interview. Some interview. Okay, sir. I will see the who is the new joining here.
Lastri, sir. Okay, Lastri. Okay, Lastri. Lastri. Now we'll start with the English. Yes, sir. Can you tell me about you? Yes, sir. Tell me. Yes, about you. Kalau about you, jadi kamu bisa ngomong apa aja. Tapi can you tell me your assign? So, but I want to know, can you tell me about you? So you can tell about Everything regarding you. apa yang kamu ke saya, apa aja tentang kamu nggak akan salah karena I ask about Oh. ask about you. Sir, I want to Okay, if you're not like that, introduce okay. myself. Tell me your full name. Yeah. I am Lastri. I am 32 years old. I am from Indonesia and I am Huh? secure. Hello, Lastri. Hello, sir. Your voice is very slowly. Can you put your microphone near to your Yes. mouth Now so I I can use hear your voice? earphone. Now I use Yeah, earphone yes. Now it's because clear. thank you, sir. Sorry, sir, because now I working. I'm so sorry. No problem. Sir, Tell me your full name. Lastri, sir. Yes. Lastri, I am Lastri from Indonesia and I'm Full name only Lastri? Lastri, only Lastri. Can you call me Lastri, sir? So what about your passport name? Passport name? Passport name Lastraiman. Oh, okay. Yes. Qualification, sir. Qualification itu lulus apa? Kualifikasi atau lulus dari mana? D3 keperawatan, diploma. So you are from diploma. Okay. Yes, sir. Can join in quiet or not, sir? Oke, karena Lastri gini Lastri ya. Baru pertama ya saya jelaskan awalnya. Jadi untuk interview dari awal itu persiapkan diri ya sebaik mungkin. Persiapkan device technical seperti mobile ataupun laptop. Kamu siapkan kuota, persiapkan tentang baterainya cukup atau enggak, kemudian ruangannya harus sepi, kemudian datang lebih awal sebelum mereka join, jadi kita datang lebih awal. Itu teknisnya seperti itu ya, Lastri ya. Oke. Okay, you're from diploma, okay? What your experience? Experience 7 years in hospital Indonesia. Halo. Currently I'm working in Saudi Arabia. What? Tell me again what your experience? I have experience 7 years in hospital in Indonesia, in Saudi Kutachani, in pediatric ward 1 years, and then currently I'm working in Saudi Arabia. Okay, so the last experience you working in Saudi ya? Yes. Okay. Still working now, sir. I want to join quiet because ongoing, Pak. Oke. Kalau pertanyaannya seperti itu, maybe they will ask why you want to join to MOH Kuwait.
because in Saudi Arabia Suaranya I hilang should lagi, have Mbak. license. Karena Suaranya hilang earphone-nya lagi, kali Mbak. ya. Ini sir, jelas sir. Ya, jelas sekarang. Tolong kalau udah jelas gitu, jangan dipindah-pindah ya. Ini nanti Iya sir. kalau Sorry kalau sir. sama usernya langsung bisa ditutup loh, bisa di-cut langsung nggak dilanjutkan loh. Jadi make sure ya, ini hal-hal sepele kayak gini tetapi berbahaya. Jadi make sure your voice is clear and loudly. Okay, tell why you want to join to MOH Kuwait? The first I like join Kuwait because didn't have license in Saudi Arabia, so I have license. Like that. Kan suaranya hilang lagi loh. Mungkin jaringannya kali sir. Nah ini kalau gini jelas, tapi kalau suruh jelaskan nggak jelas. Kalau ketawa keras, Pak. Lah Ya iya. Allah, kenapa bisa gitu ya? Nah, ini baru latihan loh. Nanti kalau baru latihan itu masih banyak pengecualiannya loh. Karena kita Iya, Pak. latihan. Karena Suaramu di Saudi hilang-hilang Arabia lagi. ini Pak, hilang Hilang-hilang. lagi ya suaranya. Ya, hilang timbul. Jadi kayak orang tenggelam. Ini jelas Pak. Nah ini jelas. Ketawa jelas. Kok bisa gitu ya? Mungkin interviewnya dengan ketawa aja ya. Jangan gitu dong Pak. Nah ini jelas. Ini jelas. Oke. Could you explain one more time? Ya sekarang lagi kerja di Saudi, di Arab Saudi Pak. Tapi kalau di sini Hilang harus ada lagi. license. Ya nggak tahu lah Pak, kenapa ya? Jadi Lastri itu Kamu pakai berharap bisa apa? join Pakai ke laptop Kuwait. apa? Pakai handphone Pak, terus pakai Handphone. Di earphone. ruangan atau di ruangan di basement, di bawah atau di ruangan tertutup? Di ruangan IR Pak, lagi dinas di IR. Di IR. Di IR harusnya internetnya bagus. Lagi kerja sih Pak, mungkin karena itu kali ya, jaringannya nggak bagus. Ya mungkin. Coba diperbaiki dulu ya, Lastri ya. Kita kelanjut yang lain dulu, next. Ya Pak, makasih Pak. Sorry Pak, sorry Ya, loh. nggak apa-apa. Nah ini Yesi Osefa Samosir. Ayu Kartika. Prisna. Nisa. Oh, sudah pada tidur semua ternyata. Adam Bayu. Dian Herlina. Uyen. I wanna try, sir. Dian Suci. Oke, Dian Suci, please. Hello, sir. Hello. Yes. Hello, Can you sir. introduce your, I wanna work. can Dapat you dulu nih, Pak. introduce, Nanti nak dicueki orang ngobrol ya orang betah. Halo. ya. Halo. I Yang will, ini aja, Pak. I will start with the Dian Suci ya, because I call the previous one not answering. Okay, please, Dian Suci, can you introduce yourself? Okay, hello, good afternoon, sir. Thank you for the opportunities. I will introduce myself. My name is Dian Suci Nur Fajriani. You can call me Dian. I'm married. I'm 37 years old.
I graduate Diploma of Nursing in 2008. And I have experience, and the last my experience in emergency from 2021 until 2024 April. Thank you, sir. Okay. So you have more experience in ER. Yes, in Can you tell 2008, me? when I passed in academy, I have been work in hospital Budi Kemuliaan in Batam almost 2 years from 2008 until 2010, and in 2017 until 2020, I have been work in Riyadh almost 3 years in dermatology clinic. Yes, thank you. Yeah, you have many experience. When if I ask you which one you most interest working in which area? I interest in dermatology, sir. I interest in emergency, but maybe my skill is not very good like that. Okay. You have experience in emergency also, but you tell me you interest in dermatology. If you pass the exam and then we want you to assign in ER, any objection or no? Yes, I will accept, sir. You will Inshallah, I accept. will learn. Yeah. Because in Indonesia, I very confident, but if in abroad, I still not imagine how about emergency in abroad like that. So I still not confident. Jadi, oke, ya. Jadi gini, mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu, oke, thank you, I will accept and what assignment for me. Gak usah dijelaskan yang lainnya. And then I will sir. try my best like that. I'm also, and then pokoknya bicara semenarik mungkin gitu, tapi jangan hanya difokuskan yang di situ saja gitu ya. Oh, siap, siap. Can you tell me the five most case you found in emergency room? Hypoglycemia, hypertension. If Indonesia, maybe a lot of the cases like diarrhea, and now maybe is typhoid like that. Typhoid. Typhoid also can come to the ER? Maybe because of fever. Because of fever, more than 3 days. Ayo. Okay. I see. What are the symptoms if patient come to ER with the hypoglycemia? Maybe if there is patient is a lot of the patient, they will unconscious, sir. Or conscious, but with weakness, the patient will weakness. Weakness, okay. But most you found patient with the hypoglycemia already unconscious? Yes, a lot of the patient unconscious, and we will put in resuscitation room. And for the treatment, we will give the dextrose 40%, and 5 years. Halo, saya nggak menanyakan itu ya. Oh, yes. Jadi nanti gitu. Jadi kalau nggak ditanyakan, nanti jangan dijelaskan. Nanti kalau takutnya salah menjelaskannya gitu loh. Oke. With the breathing, sort of breathing, patient with the diaporosis, and then when we check the BP, the BG, blood sugar, okay. RBS, here they call RBS, random blood
trigger the patient click. So this one apa ya? If this patient suddenly you receive patient with the hypoglycemia, and then suddenly patient arrest, what you will do with the patient cardiac arrest? We will check pulse and breathing. Okay, check the breathing and pulse. If they no breathing, will do. We will Ayo, okay. Immediately CPR, okay? Immediately give the compression like that. Yes. Compression, and then you can tell will immediately to do the compression. This is patient unseen, that mean patient unseen. Unseen itu tidak terlihat, pasien baru datang ternyata langsung cardiac arrest. But if you found patient is already connect to the monitor with the same patient, and suddenly patient got arrest. Same question, what you will do? No, patient in the you see in the monitor arrested, flat. We will not do anything. Just explain to family like that after CPR. No, gini loh. Jadi kamu ya tanya glikemi sebelum dilakukan connect ke ECG, kontor, belum pasang infus, ternyata pasien arrested. Kemudian dicek kan breathing, sirkulasinya. Tidak ada langsung CPR. Tetapi ini pasien datang, kamu sudah pasang IV, sudah pasang ya udah pasang IV, sudah dikonek ke monitor, udah pasang ECG, gambaran di KRD, terus patient suddenly become arrested. So what you will do? CPR. Same, same. You should make sure again with the breathing and the circulation. That one, because with the patient connect to the monitor, can be flat, can be maybe the one lead is not. Bisa juga karena mungkin satu leadnya lepas, flat, tetap ya. Make sure we should came back to the BLS protocol. Okay, sir. Okay, BLS protocol what we will do step by step like Okay, that. sir. Ya, jadi kita kembali lagi ke BLS, jangan lupa BLS. Okay, sir. So check pulse and breathing again, sir. Yeah, again, if there is breathing, what you will do? Only give big valve mask breathing 10 6 times. If breathing, we should give breathing every 5 to 6 seconds. Kalau napasnya kurang dari 10, ya kita beri napas 5-6 detik, jadi 10-12 kali per menit. Tapi kalau napasnya bagus, ya kita tinggal
Jauh Pertahankan chin ya, leaf. kasih oksigen. Ethyl chin leaf ya, pertahankan. Oke. You can jaw thrust maneuver. But if there is now you don't do the jaw thrust maneuver. A jaw thrust maneuver only for the spine injury. Ya. But if there is spine injury or cervical injury, don't do head till chin lift. Chin leaf. Seperti itu. Sir. Apa lagi ya? Hypoclick. Oke. Untuk itu untuk Dian cukup ya. Thank you, Ditingkatkan sir. lagi ya. Okay, Just thank you, learning sir. ya practically English daily ya. You can make small paper and then English-nya dihafalkan. Untuk yang perkenalan itu kita bisa hafalkan. Kemudian kita bisa latih sendiri dengan berbicara dengan teman. We speak English with a friend, with a college, with a family, or with ourselves in front of the mirror. Just do practically like that. Okay. Next Okay, is thank you, sir. who will start next? That day that time I call nobody answer and then Adam Bayu, Uyen, Asma, ini siapa ini? Amin, oke, Amin or Yesi. Oke. Start, sir. Amin, wait. No. You are next. You are already. Give me chance to other. Oke. Yesi, Yusi, Osefa, Samusir. Okay, sir. Thank you for opportunity. Okay, my name is Josefa Samusir. I am 29 years old. I am born in Sumatera Utara, and I live in Jakarta. I graduated midwifery from Stikat Santa Elizabeth Medan. I have 6 experience, 3 years in hospital, in patient department, and department. So you're basic for midwife. Yes. Okay, so because you're midwife and your experience most in or no? Or yeah, but if from here the user maybe I will ask you the NICU Yeah. or go to the ER. You will accept or no? Yeah, I will accept in NICU, sir. NICU. So you have experience in NICU or no? No, not yet. Huh? NICU. NICU only already. Okay. Because maternity, pediatrik, aduh, saya nggak punya banyak pengetahuan di situ. Now If I you learn have now I learn NICU and medical ward, sir. okay. What can you tell me the criteria or case in NICU?
Okay. The criteria patient in NICU when the patient newborn, the baby premature, and then if the baby have a problem in the body, and then if newborn weight less 2 kilo. Kalau what you meaning? Jadi apa maksudnya pasien dengan gangguan, ada gangguan di tubuh? Heart attack or no maybe the problem in body I suggest a problem breathing, and then problem breathing. Yeah. So most patient came to the NICU because of the breathing problem. Can be asphyxia or aspiration, meconium asphyxia or meconium aspiration. Okay, this is most the breathing problem because of aspiration. Itu ya penyebab utama adalah masalah pernapasan. Kemudian BBLR bayi prematur, oke. Prematur, and then saya nggak begitu tahu ya, mungkin ya bayi dengan apa tadi berat badan kurang dari 2 kilo ya. Ya. Itu kalau di Indonesia kan BBLR ya, bayi berat badan lahir rendah ya. Yes, sir. Bayi berat badan lahir. Ya. Baby. Ya. Less. Ya. Oke. Oke ya sih. Just learn more about the NICU. Maybe they will ask about the NICU case. Most of question maybe they will ask about the NICU, because for the midwife they will assign to the NICU, or then after that they'll send to the maternity and pediatric. Maybe on the pediatric and maternity you know well, but the NICU please learning again, okay? Study again. Okay, sir. I have question here, sir. Yes, If I say to you, sir, I have experience in medical ward or in outpatient, maybe the user give me question such as hypertension, diabetes, and asthma. If I graduate from midwifery. Oh, ya ini ya, mungkin menjadi pertanyaan ya. Bisa tergantung kita mengarahkannya. Kalau kita bisa mengarahkan, kalau tertarik mungkin, tapi kalau di bidan dia nggak mungkin nanti if you are midwife and then they will assign you in the medical ward. This is problematic. This is a less presentation only, less sedikit kemungkinan. This is less chance only. Maybe more you will get that first time, maybe CCU, NICU, maternity, or pediatric. So just you study this only 3. Okay. But if you're, and then but you tell to the user, I have interesting in the medical, this will be question mark. Or okay, if you're interested in the medical word, then they will tell
what most case you found in the medical ward. They will ask like that first, and then maybe you will tell 5 case. First, maybe I will tell patient with the typhoid, and then they will ask the typhoid, what is typhoid? Seperti itu. Jadi kalau memang tertarik menjelaskannya, oh ya saya di medical juga tertarik, dia akan pertama akan question mark, kenapa ya bidan kok tertarik di medical, itu yang pertama. Yang kedua mungkin akan lanjut, oh ya oke, kalau tertarik di medical, kasus apa aja yang kamu temuin di medical, kita sebutkan. Setelah yang kita sebutkan ini kita harus tahu semuanya. Misalkan you tell about the hypertension, about the DM, about the TBC, about the typhoid and asthma. You should know about these 5 days. And because from the 5 they will ask question about this one. Maybe they will ask about the asthma. So tell me what about the asthma. What is the cause of asthma? And then what is the symptom? And then how you treat the asthma. Like that. Seperti itu ya, Yesi ya. Ada lagi? Udah pada tidur ya mungkin ya. Udah malam ya. Udah malam. Ada lagi yang mau menjelaskan tapi bukan Amin ya. Amin. Nanti saya akan kesempatan kasih yang lain dulu. Iya, sip. Nyimak. Ada yang Irita Rina, El Natri. Nah. Yes, sir. Ya, who is this? Rena Kasma. Yes, Irita sir. Rina. Siapa ya? Siapa Rena dia? Kasma. Oh, oke. Oke. Can you tell me the full name? Aja ngapain sih kesini mulu? Thank you, sir. Ya, My name is Rena Kasmar. Rena Kasmar. Oke. Can you tell me about the passport number also? Bla bla bla. My number Ya. password Ya. is E7 E76. Ya lupa I'm forget. Nggak apa-apa. Ini karena untuk latihan ya. Tapi waktu nanti interview siapkan semua itu ya. Terutama paspor, dia akan menanyakan paspor karena paspor harus dia mau memvalidasi namanya benar atau enggak. Oke? Yes, sir. What is your qualification? I graduated from Diploma of Nursing Ministry of Health Bandung in 2004. 2004, okay. Yeah. And what do you do now? I'm working in Al Islam Hospital Bandung. Which area you assignment? I working in NICU department, sir. NICU, okay, Yes. NICU, okay, good. NICU lagi saya nggak punya. Oke, NICU. Can you tell me about the Apgar score? Apgar score. What is the normal range? Yes, sir. What is the normal range? Normal range Apgar score 7 to 10. 7 to 10. Apa ya? 7 to 10. This is normal Apgar score. Yes, it's a good condition for baby. If Apgar score 0 to 3, bad condition or asphyxia
severe asphyxia. What most case in your NICU department? Most case in my department is respiratory distress syndrome, preterm infant, and low birth weight infant. Okay, like premature like that. Yeah. Yes, sir. The second one, what do you tell the second one? Preterm infant. Preterm infant, premature, baby premature. Preterm infant. Okay. Preterm infant. What is the criteria of that preterm infant? Preterm infant is the baby born before 37 weeks of pregnancy, and that to get two categories: extremely preterm and very preterm. Extremely preterm for the baby born before aduh lupa. Before 27 weeks, and very term before 13 weeks. Oke. So kan kalau udah dijelaskan seperti itu, jadi dikuasai ya. Ya. Nanti mungkin akan ditanya balik seperti itu. Ya. If patient came with a distress syndrome, what you call that one? Distress syndrome is common cause of respiratory of distress in newborn, and this condition can occur for baby premature because their lungs have not fully developed to produce surfactant. Ya, surfactant ya. Yes. Is there any patient who came with congenital heart disease? Yes. Also, there also. Yes. Can you tell me the kind of congenital heart disease? In my word, PDA, ASD, PSD. PDA ya? PDA. Yes, PDA, patent ductal arteriosus, ASD, ASD, and PSD. Ya, jadi besok jelaskannya kalau ada pertanyaan seperti itu. Saya tadi bingung karena kita kan belajar dalam bahasa Inggris. PDA apa ya? Jadi bingung PDA. Ya, jadi kalau langsung aja kalau tahu langsung aja bilang patent ductal arteriosus like that. Yes. ASD jangan ASD ya. Ya, ASD or arterial septum defect, VSD, ventricular septum defect. Oh, yes, sir. Akan lebih baik menambah poin kalau disebutkan full word-nya. Jadi jangan singkatan tapi langsung semuanya. Oh, jadi orang ini lebih tahu tentang itu. Yes, sir. Gitu ya. Right, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Just again to learning about learning more and try to practice in English. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah. Any more? Mampir jam 6. Haryono, yes, the Haryono, Setiawan, Sidoarjo, Jatim. Dekat ini. Porong. Lapindo.
Pak Pindu Ya, ini. benar. Yes, that's right. Oke. Ya, Haryono. Eh, Yes, sir. ya, good evening. Good evening. Yes, good afternoon, sir. Ya. Good evening. Can you tell me your full name? My name is Haryono Setiawan. I was born in Sidoarjo City. I graduate Bachelor Nursing. My experience in dental. Oke, kalau ditanya nama ya wis nama aja ya Oh, nanti. siap. Iya, yes, sir. Yes. Nah, nggak apa-apa. Tapi mungkin user akan oh ya nggak apa-apa langsung dia akan langsung ke pertanyaan karena sudah bilang ke dental. Oke. And then tell me about the type of case in dental. Necrosis pulpitis Then and periodontitis akut, pulpitis irreversible. Bilang. Pulpitis. What the meaning pulpitis irreversible? Waduh. Kiranya sih. Ayo, kan kamu menjelaskannya seperti itu, ya. Jadi Yes. ini untuk kita semua ya. Jadi apa yang user itu akan menanyakan kasus apa yang paling banyak di situ. Seperti itu. Nanti dari jawaban itu dia akan nanya satu pertanyaan dari yang kita jawab. Karena kalau dia tanya paling banyak kasus yang ditemukan, berarti kan kita hampir tiap hari melakukan kan. Nah, berarti kita kan harus tahu. Nggak mungkin dia tanya, what is the rare case found in your place? Nggak mungkin kamu kasus terjarang yang ditemukan ya udah terjarang, nggak ditemukan. Apalagi kalau ditanyakan, pasti kita nggak tahu dong. Seperti itu ya, Mas Haryono ya. Iya. Berarti apa yang tadi sebutkan dipelajari ya. Nanti kalau ketemu saya tanyakan lagi itu. Siap. Oke, jadi Siap. seperti saya tadi, seperti Yesi tadi menjelaskan. Jadi saya jelaskan. Oh, saya tahu kasus banyak adalah TBC. Oke, then user they will ask what is the TBC? What is the symptom of TBC? And then what is the what is the name bacteria of TBC? And then what is the specific in the laboratory of TBC? Seperti itu. Apa yang kita sebutkan, nanti dia akan balik tanya, tolong dijelaskan lagi. Gitu ya Mas Haryono ya. Siap. Nggak apa-apa, karena ini latihan nanti. Karena bukan 100% ya, tapi mungkin lebih dari 50% pertanyaannya menjurusnya seperti itu. Jadi seperti yang tadi dibilang saya dari awal dulu waktu pertemuan, kalau bisa kita menggait user kita untuk mengarahkan pertanyaan yang kita jawab. Gitu. Jadi karena kita sudah menguasai. Oke. Oke, Mas? Siap. Yes. Thank you, sir. Next, one more. Apa ini tadi? Lastri tadi. Did you call me, sir? Yes, please. Ya, Endang, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nice to meet you, sir. Thank you opportunity. I want to introduce myself. My name is Endang Marlina. You can call me Endang. I am 36 years old. I'm graduate 2009 diploma of midwifery. My experience 3 years public health care and 7 years until now independent midwifery clinic. Thank you, sir. So you're most experienced in the clinic only. Yes, sir. Independent clinic,
Yes, sir. Jadi klinik pribadi ya? Iya, betul, Pak. Oke. What case you found in your clinic? Most case. Uh, my cases, I feel kondisi ich bin patient placenta previa, premature baby, preeclampsia, and other. Preeclampsia. Oke. So you what you call? Jadi kan apa ya? You receive patient with prenatal or postnatal also? Ini postnatal, sir. This clinic only normal delivery treatment. Because cases patient always collaboration of doctor of on call or leave to go clean hospital. Ya, I know that. Jadi merawat pasien pre dan postnatal juga ya? Iya, betul. Oke. Can you tell me patient with preeclampsia? What is the meaning preeclampsia? If be pasien preeclampsia, kondisi abnormal, systolic up 30, diastolic up 15, sir. Urine protein positive, edema gravida 20 weeks, reflex patella positive. Yes, sir. Oke, kalau biasanya yang gejala utama aja yang disebutkan ya, misalkan tensinya tinggi, hypertension, and then edema and urine protein urine positif. Yes, sir. Nah, itu ada sudah cukup itu. Yes, sir. Nanti kalau enggak ditanya yang lain-lain nanti berebeh apa belabar kemana-mana. Oh iya, siap Pak. Ya seperti itu. Jadi yang spesifik gejala utamanya aja yang awal itu kan mungkin gejala ada juga gejalanya kan banyak, tapi sebutkan yang paling sering dijumpai gejala utamanya adalah apa? Mungkin hipertensi, protein positif sama edema. Siapa? Seperti itu. Ya. Pak, siapa? Pak. Ya. Ya, Ya, kita sambung lagi minggu depan ya mungkin ya udah cukup waktunya udah 2 jam lebih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah mau join meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kalau ada pertanyaan yang belum tidak terjawab dengan puas ya karena kita kita sama-sama belajar seperti itu. Oke, saya tutup ya, matur nuwun. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Iya, Sampai makasih ketemu Pak. minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semangat ya, semangat ya. Semangat semua ya. Iya, Pak. Terima kasih, Jangan lupa Pak. buka email ya. Emailnya itu paling dibuka kayak buka ini pokoknya kayak buka Kayak minum mau obat, terima Pak. gaji atau overtime. Ya, lebih dari overtime, lebih dari minum Minum obat. obat. Ya. Tiap bangun cek Makasih, email. Ya, siap itu harus seperti itu. Karena email datang kapan Siap. aja. Ya. Oke, saya tutup ya. Ya, Terima makasih kasih. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih. Tutupnya ini. Sajum. Tutupnya.